Shalom Aleihim. Waalaikumsalam. Puji Tuhan. Selamat pagi Ibu Bapak dikasih Tuhan. Kembali kita boleh beribadah bersama-sama di gereja ini. Demikian pula sidang jemaat yang ada di rumah. Biar kiranya semua mendapat anugerah dan pertolongan dari Tuhan. Saya jemput sidang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan sungguh baik bagi kita semuanya. Apapun yang terjadi, katakan Tuhan itu baik. Haleluya. Yang merasa Tuhan sudah tolong, meskipun belum, kita mau angkat tangan, mohon kasih kemurahan Tuhan makin melimpah. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan, anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur lagi. Bukan hanya hari ini saja, besok pun Tuhan baik bagi kita. Katakan saudara, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Tuhan setia saudara. Kita yang tidak setia, saudara saya sering tidak setia, Tuhan setia. Haleluya. Untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Sekali lagi dan syukur bagimu, syukur bagimu. Bapa yang baik, pagi hari ini kami benar-benar bersyukur bagi-Mu Tuhan, karena Engkau sangat baik Tuhan. Pemeliharaan-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami boleh hadir di tempat ini dengan keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Itu karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau datang dengan hati yang penuh kerendahan akan Engkau Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh mencari akan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jika sebentar kami akan awali ibadah kami pagi hari ini Tuhan,
Saat ini juga kami yakin dan percaya, saat ini Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Engkau sendiri yang ambil pimpinan ibadah kami saat pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau urapi anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayanan Tuhan, baik memimpin pujian, bermain musik. Terlebih Kau urapi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk mendengar firman-Mu Bapa. Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Demikian juga setiap kami yang mengikuti dari rumah secara live streaming Tuhan, kami juga butuh urapan yang sama Bapa, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan awali ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam aleihim. Puji Tuhan. Saudara, ada sukacita pagi hari ini? Amin. Kita boleh datang dengan hati penuh kerinduan. Kita boleh bersukacita. Kita mau memberikan yang terbaik untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Maka itu kita tidak perlu ragu untuk menyerukan nama Yesus dalam setiap permasalahan kita. Amin saudara. Bangkit serukan nama Yesus. Kalau boleh, mari kita bangkit berdiri saudara. Dengan kuasa
kita siapkan hati pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita terima boleh tertanam dalam kehidupan kita, boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita.
Yesus yang memberi kami pengharapan, yang memberi kami kepastian di dalam setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, biar kami mau terus belajar mengucap syukur kepada Tuhan, karena kami tahu hanya Engkaulah sumber pengharapan dan sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sempurnakan setiap pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Biar pujian dan penyembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan. Menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami yang bersungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan kami mau membuka hati kami untuk kami menerima taburan firman Tuhan. Bahkan Tuhan kiranya kuasai hati, kuasai konsentrasi kami agar kami dapat bersungguh-sungguh di dalam mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kami dengan kemampuan dari Roh Kudus bersungguh-sungguh di dalam kami melakukannya. Juga Tuhan kuasai, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan apa yang menjadi kepandaian hamba-Mu, melainkan Roh Kudus yang berbicara, menyampaikan kerinduan Tuhan melalui hamba-Mu pada pagi hari ini. Sehingga baik kami yang mendengarkan, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, mendapatkan berkat yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucapkan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Yang bulan lalu sempat saya bilang kan, kalau ada satu berarti ada dua dan tiga dan seterusnya. Puji nama Tuhan. Ini yang kedua, setelah pandemi COVID-19, saya bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita semua bersyukur karena siapapun kita yang hadir pada pagi hari ini, semua berada di dalam lindungan dan kasih karunia dari Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan masa-masa yang akan kita masuki 2 hari lagi ya, tanggal 10 November itu adalah Hari Pahlawan ya. Dan kalau Hari Pahlawan kita biasanya memperingati itu dengan mengenang para pahlawan. Kalau di Indonesia pahlawan-pahlawan kita ya yang sudah membela negara ini sehingga negara kita ini bisa merdeka ya. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita tidak berbicara tentang pahlawan-pahlawan negara itu. Tetapi kita berbicara tentang pahlawan di dalam kehidupan kita beriman kepada Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat arti kata dari pahlawan itu sendiri, ya, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah orang yang menonjol karena yang pertama, keberanian. Yang kedua, pengorbanan dalam membela kebenaran. Atau pejuang yang gagah berani. Itu pahlawan, saudara. Ya. Nah, apa hubungannya dengan kita orang percaya kepada Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara, saudara dan saya harus masuk dalam kategori sebagai pahlawan-pahlawan iman di dalam Kristus. Ya, kita bukan orang-orang biasa, saudara. Saudara dan saya adalah pahlawan-pahlawan iman di dalam Kristus. Dan ini yang perlu kita sadari. Saudara dan saya sudah dipilih oleh Allah
dikatakan sebagai umat pilihan Tuhan, kita harus bangga dengan status kita. Ya. Kenapa? Karena saudara dan saya ini adalah pahlawan-pahlawan yang sebenarnya di dalam iman kepada Kristus. Ya. Dan untuk itu kita harus berbuat dan bertindak sebagaimana yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu Saudara, pahlawan itu kalau saya lihat di dalam kamus juga itu ada namanya pahlawan Bakyak. Saudara tahu pahlawan Bakyak? Saya baru tahu juga, saudara. Gara-gara saya mencari ini. Pahlawan Bakyak itu adalah suami yang takut istri. PSTI, Persatuan Suami Takut Istri. Saya baru tahu, saudara. Ya, kalau pahlawan tanpa tanda jasa, guru, saudara. Ya, kita udah tahu kalau itu. Tapi pahlawan Bakyak saya juga baru tahu, saudara. Ya, dan saya percaya di sini tidak ada satupun yang namanya pahlawan Bakyak. Ya, bukan kita takut istri, tapi kita sayang istri. Amin. Saya sudah setahun lebih ini, saudara. Saya benar-benar, ya dalam tanda kutip, saya pahlawan Bakyak, saudara, terhadap istri saya. Kenapa? Karena dia sakit, ya. September yang lalu, saudara masih ingat dia kena stroke. Jadi ada banyak bagian dia sebagai seorang ibu rumah tangga yang mau tidak mau, bukan terpaksa, saudara, mau tidak mau, saya ambil alih. Contoh, cuci piring, saudara. Saya tidak ragu-ragu untuk cuci piring. Ya. Tadi pagi saya bangun jam 3 pagi karena ini sudah alarm otomatis, saudara. Besok pagi tugas di Lamongan, bangun pagi. Saya setel alarm jam 4, saudara, karena ibadahnya kan mundur jam 6 ya. Dulu jam 5, jadi dulu saya setel jam itu alarm jam 3, ternyata alarm otomatis. Alamiahnya sini, truk, jam 3 saya buka mata. Waduh, masih jam 3, saya masih 1 jam. Dimerem-merem udah gak iso. Nah, saya bangun, saya ke dapur, saudara, mau masak air panas. Waduh, saya lihat tumpukan piring banyak, saudara. Ya, puji Tuhan, masih ada waktu. Makanya saya dibangunin jam 3, saudara. Ya, ini bukan berarti pahlawan Bakyak, bukan, saudara. Karena mengasihi istri, amin. Tidak boleh dia banyak bekerja, karena capek nanti syaraf-syaraf di otaknya terganggu, saudara. Ya, puji nama Tuhan. Nah, kita kembali lagi kepada firman Tuhan pada pagi hari. Di dalam kehidupan orang percaya, saya katakan kita harus menunjukkan kepahlawanan kita. Kenapa? Supaya orang di luar sana tahu bahwa kita ini berbeda. Saudara dan saya adalah pahlawan-pahlawan iman daripada Kristus. Ya. Dan kita harus menunjukkan kepada dunia di luar sana yang pertama adalah keberanian. Ini, saudara, karena khotbahnya singkat, terpaksa khotbah ini saya potong nanti disambung di sesi kedua, saudara. Mumpung dapat sesi kedua, jadi kita sambung, saudara. Ya, ya, puji nama Tuhan. Keberanian yang pertama, berani itu menunjukkan kebenaran yang sejati bahwa saudara dan saya ini adalah orang-orang yang mempunyai Allah yang hidup dan kita menyembah Tuhan yang hidup. Adakah keberanian itu di dalam kehidupan kita untuk kita tunjukkan di luar sana? Dan tentunya harus ada konsekuensi dalam hal ini. Ini maaf, saudara, ya, saya kagum ini. Suara saya kok mantap hari ini. Rupanya sound systemnya baru, ya. Selamat, saudara. Saya kapan itu dikasih tahu Bro Yonatan. Waduh, saya bilang kok nggak minggu lalu ya saya bisa coba. Oh, tenang aja, Om, ada waktunya, katanya. Dan inilah waktunya. Memang enak tenan, saudara. Nah, saudara, kita kembali lagi. Keberanian untuk menunjukkan kepada dunia sana bahwa saudara dan saya itu berbeda. Kenapa? Karena saudara dan saya mempunyai Allah, mempunyai Tuhan yang sudah mengampuni dosa kita. Dan Dia memberikan keselamatan itu. Dan kita akan mendapatkan hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Ini penting, Bapak Ibu Saudara.
Karena dunia di luar sana mereka tidak tahu siapa Kristus itu. Bahkan sering dilecehkan, saudara. Tapi kita tidak perlu khawatir Tuhan kita dilecehkan. Kenapa? Dia aja yang Allah itu, saudara. Rela jadi manusia. Kemudian dia rela disalibkan, ya, dan mati untuk saudara dan saya. Apa artinya kalau dilecehkan? Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara, kita harus tunjukkan kepada dunia ini bahwa saudara dan saya, kita ini adalah orang-orang yang berbahagia, yang sangat beruntung. Ya, oleh karena itu kita harus berani menunjukkan kepada dunia sana. Tentunya karena kita hidup di alam Indonesia ini, kita harus cerdik. Ya, firman Tuhan katakan, tulus seperti merpati, tetapi cerdik seperti ular, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya dapat penggalan video di Jakarta, saudara. Ada seorang bule, dia menginjil di pinggir jalan, saudara. Ya. Kemudian ada yang terjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Saudara, kalau menurut saya pribadi, ini agak overacting. Itu boleh dia lakukan di Amerika, saudara. Kalau di sini bisa ditangkap nanti, saudara. Ya itu tidak boleh seperti itu. Tidak perlu kita tunjukkan seperti begini. Karena zaman berbeda. Mungkin zaman-zaman dulu, saudara. Ya, saya masih ingat zaman dulu. Ada banyak calon-calon pendeta. Itu syarat utama supaya mereka mendapatkan kelulusan. Itu harus pergi kemana-mana dan bersaksi. Paling tidak membagi traktat di perempatan jalan. Sekarang sudah tidak bisa. Nah, caranya bagaimana? Saudara, kita harus berani menunjukkan kepada dunia bukan dengan cara itu. Kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa saudara dan saya ini pantas disebut sebagai pahlawan-pahlawan iman daripada Kristus, yaitu dari sikap kita, dari tindakan kita, dari kehidupan kita. Kita tunjukkan kepada dunia, pada waktu dulu aku begitu, tapi sekarang aku begini. Kan begitu, saudara. Pada waktu Yesus sudah masuk di dalam kehidupan kita dan kita hidup di dalam Yesus, ada sesuatu perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, saudara. Ini yang paling penting. Dan ini perlukah kita berani? Berani, harus berani, saudara. Tunjukkan kepada dunia bahwa saudara dan saya berbeda dengan ada di dunia ini. Sehingga mereka akan melihat. Dan kita melihat ada banyak kesaksian, saudara. Melalui tindakan-tindakan iman yang seperti begini. Menunjukkan keberanian bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Ada banyak orang-orang yang diselamatkan melalui Dia. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya kan pernah saksikan. Ya, firman Tuhan katakan, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Ya, dimulai di mana, saudara? Yerusalem, dalam keluarga kita sendiri. Kalau kita di dalam keluarga kita sendiri tidak dapat menjadikan kesaksian, bagaimana kita mau bersaksi kepada orang lain? Katanya orang Surabaya, gombale mukio. Nah, mungkin, saudara. Tapi kalau kita bisa tunjukkan itu di dalam keluarga kita sendiri, lalu keluarga kita ini, apa istilahnya, sakinah, mawardah katanya. Orang akan melihat, keluarga mereka kok beda ya. Ya, kalau dulu sering ada piring terbang, ya, sandal terbang, sekarang tidak, ya saudara. Damai, ya, penuh sukacita, penuh tawa, ya. Ada damai sejahtera di dalam keluarga dan diberkati Tuhan. Orang akan bertanya, ada apa? Saudara, hal ini yang terjadi, saudara. Ya. Di dalam keluarga istri saya tidak ada satupun orang yang percaya Kristus pada waktu saya kawin dengan dia. Tapi apa yang terjadi, saudara? Puji nama Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ya. Di mana ada satu orang diselamatkan, seluruh isi rumah juga itu akan diselamatkan. Dan ini saya klaim firman Tuhan itu dengan apa? Dengan berani menunjukkan ada sesuatu yang berbeda. Kalau dulu aku begitu, aku sekarang begini. Dan mereka akan tanya, kok bisa ya? Kenapa? Karena ada Yesus. Kita mulai bersaksi, saudara. Dan saudara kan sudah masih ingat ya. Seluruh dari keluarga istri saya akhirnya terima Yesus. Bahkan kakaknya yang tertua,
umur 77 tahun, adalah seorang gembala, ya, satu gereja di Surabaya. 3 minggu yang lalu kakak ipar saya itu Tuhan izinkan stroke, saudara. Sampai sekarang masih terbaring lemah. Padahal orangnya sehat banget, saudara. Saya waktu pertama kali dipanggil anaknya ke sana, dia masih duduk di kursi, saudara. Cuma tangannya bilang, saya bilang stroke ini. Waduh, diajak ke rumah sakit, tidak mau, takut corona, saudara. Padahal di rumah sakit coronanya tidak ada, yang ada koroni. Dokternya namanya Roni, saudara. Akhirnya karena agak sedikit terlambat, ya begitulah. Padahal saya telepon teman yang mantan direktur rumah sakit Adi Husada, dia bilang, Pak Willy bawa aja sekarang ke Adi Husada. Di sana kan ada stroke center. Pokoknya nggak lebih dari 6 jam disuntik sembuh. Orangnya nggak mau, saudara. Bagaimana dia masih kuat? Saya mau angkat dilawan, saudara. Umur 77 tahun, ototnya keras sekali, saudara. Iya. Kembali lagi kepada firman Tuhan. Ya. Kalau kita berani menunjukkan kepada dunia ini, ya, saudara dan saya, kita adalah pahlawan-pahlawan dalam iman kepada Kristus. Ya. Saudara, di dalam Alkitab ada banyak contoh. Pahlawan-pahlawan Alkitab yang benar-benar mereka begitu taat kepada Allah, ya, dan menunjukkan keberaniannya itu, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya selain kita berani, kita harus taat kepada Tuhan. Taat kepada Dia, dalam arti kata apa? Kita benar-benar mentaati perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Terus terang saya kagum dengan jemaat di sini, saudara. Ya. Musim corona seperti begini, yang ibadah masih penuh. Ini mungkin boleh maju sedikit lagi, satu bangku lagi, satu baris lagi, lumayan, saudara. 6-7 orang lagi tambah, saudara. Ya. Semangatnya luar biasa, saudara. Gereja kami di Surabaya sampai saat ini belum berani, saudara. Kenapa? Karena ya kami nggak punya gedung sendiri, kami sewa di hotel, hotelnya nggak mau, boleh ya udah. Ya. Saya mau bikin di rumah saya, istri saya yang protes, Pak, banyak orang, banyak risiko. Ya, bukan pahlawan Bakia tadi, saudara, tapi kita harus cerdik, ya. Ya, puji nama Tuhan. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara, kita harus taat kepada Tuhan kita di dalam kehidupan kita. Itu adalah menunjukkan juga sifat kepahlawanan kita. Kenapa? Karena dalam contoh di dalam Alkitab kita masih ingat cerita dari Sadra, Mesak, Abednego, ya, dan Daniel. Dalam Daniel 3 ayat 1, ayat 11, ayat 17 dan 18, bagaimana mereka diharuskan untuk menyembah patung daripada Raja Nebukadnezar. Tapi apa yang terjadi? Mereka dengan beriman, ya, dikatakan di sini. Di ayat ke-17, ya. Ayat 11-nya dikatakan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi di ayat 17 dikatakan jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kita lihat di sini. Mereka begitu taat kepada Allah. Mereka tidak mau menyembah yang lain selain daripada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan pada pagi hari ini untuk kita hanya menyembah kepada Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Apapun persoalan kita, apapun masalah yang kita hadapi, jangan berpaling kepada yang lain. Hanya satu, Yesus Kristus, ya. Karena Dia adalah jawaban dari segalanya, ya. Di saat saudara menghadapi masalah, di saat saudara menghadapi persoalan, sakit, penyakit dan sebagainya, datang kepada Tuhan, ya. Hanya kepada Dia. Jangan mau diiming-imingi. Sakit, Pak, gampang, dengono, capa-capu, boom, sembuh, Pak. Biarno, ya. Gak sembuh gak apa-apa, yang penting, ya, kita tetap iman kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan mujizatnya, saudara. Ya.
Kita melihat Daniel juga begitu. Pada saat dia dilarang untuk berdoa kepada Tuhannya, justru dia lakukan, saudara. Ya, Daniel 6 ayat 11. Di saat dia harus menyembah ya, patung atau menyembah rajanya, tidak, dia tetap lakukan apa yang biasa dia lakukan, ya. Dia tetap berdoa, bahkan dia secara demonstratif naik di atas, ya, tingkat 2 dari rumahnya, dari jendela, lalu dia menghadap ke Yerusalem, lalu dia berdoa sehari 3 kali, saudara. Risikonya apa? Ditangkap, saudara. Karena memang banyak orang yang sirik sama dia. Lalu dia dimasukkan ke dalam kandang singa. Apa singa mencabik-cabik dia? Tidak, saudara. Ya, justru Tuhan tunjukkan di situ bahwa Tuhan membela pahlawan-pahlawan imannya, ya. Dan kita melihat Daniel ini menunjukkan bagaimana sikapnya, ya. Karena dia tahu dia menyembah Allah yang hidup, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita ada contoh-contoh yang begitu jelas di dalam Alkitab kita, pahlawan-pahlawan iman yang begitu luar biasa. Mereka mempertahankan iman mereka dengan taat kepada Tuhan, ya, dengan keberanian mereka, karena mereka tahu Tuhan yang mereka sembah tidak pernah akan meninggalkan mereka. Kita yang saat ini, kita bersyukur, saudara. Ada banyak contoh-contoh pahlawan-pahlawan iman di dalam kehidupan kekristenan kita melalui Alkitab kita, ya. Dan itu harus menjadi contoh bagi kita, ya. Kalau di dunia ini sering mereka sebut, coba kamu teladani kepahlawanan dari si A, kepahlawanan dari si B, ya. Bagi kita, kepahlawanan yang banyak contoh dari Alkitab kita itu yang memberikan kita kekuatan untuk terus bertahan dalam iman kepada Kristus. Kenapa? Karena kita melihat mereka yang semua itu mempertahankan imannya, walaupun resiko yang mereka hadapi, mereka tetap pertahankan, dan mereka lakukan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu contoh lagi, saudara. Seorang Rasul Paulus, ya, dia begitu luar biasa, saudara. Sehingga hampir separuh daripada Perjanjian Baru itu adalah tulisan buah tangan dia. Kita melihat bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang benar-benar dikatakan pahlawan iman di dalam Kristus. Dia dengan begitu bersemangat mengabarkan kabar sukacita itu. Kenapa? Karena dia tahu dia sangat berhutang budi kepada Allah, kepada Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan dia. Tadinya kita tahu siapa seorang Saulus, yang begitu jahat, mengejar-ngejar orang yang percaya kepada Kristus dan membunuh mereka. Salah satu kita ingat, ya, bagaimana Stefanus mati dirajam batu. Itu salah satu buah tangan daripada Saulus, ya, Paulus kemudian. Bahkan dia mencari-cari surat, dia harus mendapatkan surat. Ya, surat apa? Sprindik. Kalau KPK punya itu sprindik, surat perintah untuk penyelidikan. Dia dapat surat itu, surat kuasa untuk menangkapi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tapi pada saat Tuhan jamah hatinya, kemudian dia akhirnya menjadi pengikut setia daripada Allah, seorang pengikut yang militan, ya, daripada Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah contoh yang paling luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kita harus mencontoh seorang Paulus. Ini adalah gambaran yang paling utuh bagi setiap kita. Siapa kita dulu sebelumnya, ya? Tidak ada kita lahir procot. Langsung hidupnya, waduh, hidup kudus, ya. Hidup suci, tidak ada, saudara. Semua kita ini terlahir di dalam dosa. Lalu kita hidup kemudian mulai berbuat dosa. Anak kecil tidak tahu apa-apa, tidak tahu dosa. Siapa bilang, saudara? Anak kecil sekarang pintar.
Bujuk itu nomor satu. Sampai ada lagunya kan. Ya. Apa itu? Lagi makan apa kamu? Enggak makan gula, katanya. Enggak, buka mulutmu. Ada permen di dalam, saudara. Nah, itu kan anak kecilnya sudah bisa bohong, saudara. Jadi kita melihat kehidupan manusia itu seperti itu. Tetapi Rasul Paulus, dia hadapi semua itu setelah dia mendapatkan yang namanya juru selamat, yaitu Kristus Yesus. Hidupnya berubah, dan begitu militan dia mengabarkan kabar sukacita itu. Saya katakan lagi, saudara, zaman berbeda. Cara kita menyampaikan firman Tuhan harus berbeda, ya. Saudara dan saya, kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Itu tadi, dari sikap kita, dari tindakan kita, ya. Dan bagaimana lingkungan keluarga kita, dan itu akan menjadi kesaksian daripada orang-orang. Kalau mereka melihat itu, mereka sendiri yang akan bertanya, mengapa engkau seperti itu? Dan di saat itulah saudara mulai bersaksi, pribadi lepas pribadi. Dan percaya, Roh Kudus akan mampukan saudara untuk menyampaikan kabar sukacita itu kepada dunia ini. Ya. Dan kita lihat, saudara, akhir daripada perjalanan Rasul Paulus, ya, tidak nyaman, saudara. Ya. Dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 11 sampai 15 kita tidak baca, tapi kita melihat bagaimana Paulus walaupun dia menghadapi begitu banyak masalah, lalu dia harus ke Roma untuk diadili, saudara. Lalu dia berhenti seperti itu saja. Lalu dia mulai putus asa. Aduh, Tuhan ini di mana engkau? Kenapa engkau tinggalkan? Aku sudah capek melayani engkau. Bayangkan, saudara, berapa kali dia naik kapal karam, saudara. Ya. Tetapi dia tidak. Dia tetap bersemangat. Ya. Saya baca riwayat hidup dari calon presiden Amerika yang baru, Joe Biden. Dia seorang Katolik yang pernah kecewa kepada Tuhannya. Dan dia sempat bilang begini, aku lagi tidak percaya lagi kepada engkau. Di mana engkau di saat seperti ini? Engkau tinggalkan aku, engkau biarkan aku menderita seperti ini. Kenapa, saudara? Karena istri dan anaknya yang perempuan yang kecil umur 3 bulan tertabrak truk, meninggal, saudara. Istrinya waktu itu umur 30 tahun. 2 anaknya tuh luka parah, saudara. Dan di saat itu dia putus asa begitu terhadap Tuhan. Lalu dia katakan, di mana engkau? Aku tidak lagi mempercayai engkau. Tapi puji Tuhan, saudara. Dia kemudian bertobat kembali, ya. Dan dia sadari semua itu kesalahan dia. Lalu dia mulai bangkit. Dan dia dikatakan adalah seorang penganut Katolik yang begitu taat saat ini, saudara. Ya. Nah, kita melihat Rasul Paulus, dia tidak berhenti sampai di situ. Walaupun dia tahu umurnya tinggal sedikit, tidak pernah kendor dia. Dan dia lakukan itu di ayat yang ke-30 dan 31. Ya. Dia justru mengabarkan kabar sukacita itu terus kepada orang-orang di sekitarnya. Walaupun umurnya mungkin tinggal sejengkal saja, saudara. Kemudian kita tahu akhir hidupnya begitu tragis. Tetapi dia tetap mempertahankan imannya di dalam Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini kita semua ini adalah pahlawan-pahlawan Kristus. Mari kita tunjukkan keberanian di dalam kehidupan kita untuk mengatakan kepada dunia ini bahwa hanya Yesus adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan pengampunan dosa, mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Itu, saudara. Kalau kita lakukan itu, saudara dan saya ini benar-benar adalah pahlawan-pahlawan daripada Kristus Yesus. Dan kita akan lihat contoh bagaimana seorang Rasul Paulus hingga akhir hidupnya dia tetap mengabarkan kabar sukacita itu. Dan kita melihat, ya, Tuhan semakin dipermuliakan. Kabar Injil menyebar ke seluruh dunia oleh karena begitu gigihnya seorang Rasul Paulus mengabarkan kabar sukacita kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita diingatkan untuk menjadi pahlawan-pahlawan
dengan mempunyai sifat yang berani dan juga taat hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan, saudara sekalian. Pagi ini kita sudah mendapatkan satu ulasan yang jelas tentang pahlawan-pahlawan iman. Karena itu, biar kita bersama mentransformasikan diri di dalam dua dimensi. Dimensi yang di dalam dunia ini, dari contohnya pahlawan-pahlawan bangsa, dan yang kedua pahlawan-pahlawan iman. Maka itu setia ya, puji Tuhan. Amin. Kalau kita setia seperti ini, ya tentu Tuhan senang. Gereja pun juga mendapatkan bagian dari dinamikanya. Puji Tuhan. Nanti Pak Willy masih akan melanjutkan pada sesi kedua, saudaranya. Tapi saya tidak mengundang saudara untuk datang. Ini sudah terlalu banyak Pak Willy. Ini maksimal mestinya tuh dalam keadaan seperti ini 40. Tapi ini berapa? Ini berapa? Hah? 60-an. Jadi dibagi ya. Jadi sesi 1 maksimal 40. Sesi 2 seperti biasa. Dulu pernah pas-pas semuanya. Tapi tidak membatasi gerakan roh yang menuntun saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Tidak terjadi tempat. Amin. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
berdoa untuk negeri dan bangsa kami. Biarlah kiranya Tuhan juga mengubahkan para pejabat-pejabat kami. Biar kiranya oleh kuasa Roh Kudus-Mu, pewahyuan yang ada di dalam sistem pemerintahan akan mengatur semua seperti pemerintahan zaman Daud, pemerintahan zaman Salomo, yang mengubahkan seluruh negeri menjadi orang yang taat patuh pada perintah Tuhan. Pakai kiranya pejabat kami di pusat, Bapak, Kepala Negara, Wakil, anggota DPR RI, para menteri, anggota DPRD, wali kota, gubernur, bupati, dan seluruh pejabat di bawahnya. Semua serempak menampilkan citra kehidupan yang diubahkan oleh kesadaran karena Engkau yang berkuasa untuk masuk merogoh hati kami semuanya. Tidak ada satupun yang bisa membatasi untuk mengubahnya. Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau sendiri juga memberkati kota kami di sini. Menjelang pilihan dalam pilkada pada bulan Desember, tenangkan kondisi di sini dan berikan kiranya Engkau mencengkeram seluruh kota ini untuk menjadi tenang, menjadi saling mengasihi, dan menjadi saling mengerti dalam kerendahan hati. Apapun yang mereka pilihnya nanti, apabila tidak bertepatan bersesuaian dengan hatinya, kami tahu bertepatan bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Karena semua tanpa Tuhan tidak ada perizinan yang dapat berlaku. Karena itu di sana kami yang dalam pemilihan ternyata tidak sesuai dengan harapan, kami secepatnya kemudian harus membangun penyesuaian, menerima apa yang dipilih Tuhan. Karena Engkau yang melampaui segala konsep berpikir kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih, biarlah Engkau berkati juga jemaat Tuhan yang telah menerima berita firman-Mu, beri kekuatan semuanya. Jangan khawatir, bahwa keberanian datang dari Tuhan, perlindungan datang dari Tuhan. Sisi manapun yang mencoba untuk mengintimidasi, terlebih dari ego kami yang mengintimidasi kami, dengan konsep-konsep berpikir yang tidak benar, plus akibat yang kemudian diubahkan menjadi sesuatu yang negatif dalam kami. Singkirkan semuanya. Biar kami berjalan sebagai seorang yang telah diubahkan, gagah perkasa. Rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, kesadaran dalam hal nasionalisme akan seperti ditambahkan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala selesainya ibadah kita, ialah kita menjadi orang yang selalu diperbarui. Jangan takut dengan diri sendiri. Sandarkan harapan kepada Tuhan, Tuhan akan mengubahkan kita semua. Kemudian pulanglah dan terimalah anugerah Bapa dari surga. Kasih damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita
beserta persekutuan Roh Kudus yang memberikan penghiburan kita mulai pagi yang baru sampai Maranatha, bahkan sampai kita masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah, menjadi mempelai-mempelai Tuhan yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Si Tuhan. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Tiap Senin sampai Sabtu ada doa pagi di gereja jam 4:30 pagi. Kemudian doa malam masih dilakukan secara online tiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu jam 6:30 malam. Kemudian Rabu ibadah PA jam 5:30 petang di gereja. Kemudian untuk panitia Natal, panitia inti yang kemarin Rabu sudah terbentuk, besok Rabu jam 7 malam ada rapat di gereja. Nanti Bapak Ibu saudara-saudari akan mendapatkan undangan. Kemudian untuk Jumat ya, Jumat ini Jumat kedua ibadah wanita jam 5:30 petang. Dan Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5:30 petang. Minggu depan ibadah seperti biasa 3 kali. Ibadah pertama jam 6 pagi, ibadah kedua jam 9 pagi, dan ibadah ketiga jam 5 sore. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.